Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu bersama Ibu Pipit dalam pembelajaran IPA untuk tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang makanan sehat dan sistem pencernaan pada hewan. Kayak makanan sehat nih. Makanan sehat itu terdiri dari roti, sereal, kemudian nasi ataupun pasta, ada sayurannya, ada buah-buahannya, ada susu, yogurt, dan keju, ada telur, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan berlemak, kemudian berminyak, dan manis. Ada juga kalsium, vitamin D, vitamin B12, serta suplemen. Kemudian paling bawah itu posisinya air putih. Ini dinamakan piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Piramida makanan merupakan panduan nutrisi untuk merencanakan pola makan sehat bergizi seimbang, tidak mengecualikan jenis nutrisi tertentu. Dengan membagi porsi berbagai kelompok makanan dalam bentuk piramida. Nah, piramida makanan ini disebut juga dengan tumpang gizi seimbang atau TGS. Luasnya potongan tumpeng menunjukkan porsi makanan yang harus dikonsumsi setiap orang per hari. Tumpeng gizi seimbang yang terdiri atas potongan-potongan tersebut dialasi oleh air putih. Artinya, air putih itu merupakan bagian zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Air itu posisinya paling bawah dan paling banyak, jadi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nih, artinya apa? Ada tingkatannya, ada 4 tingkatan. Pertama, air itu memang sebagai dasar yang paling penting, sebagai fondasinya. Kemudian tingkat pertama itu untuk sumber karbohidrat, berisi makanan sumber karbohidrat, ada nasi, jagung, roti, mie, singkong, tepung-tepungan, dan bihun. Sumber karbohidrat ini merupakan makanan pokok yang banyak menghasilkan energi sebagai bekal aktivitas. Makanan sumber karbohidrat dapat dikonsumsi sebanyak 3-8 porsi sehari. Kemudian untuk tingkat 2 ini sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Ada tingkat ketiga, sumber protein dan lemak bisa didapatkan dari susu, yogurt, dan keju, ataupun dari protein hewani, daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Porsinya itu 2-3 porsi sehari. Tingkat 4 itu yang paling sedikit. Di sini ada gambar donat, cake, dan es krim. Tingkat 4 ini sedikit gula, garam, dan minyak. Karena terletak paling atas di piramida, berarti porsi yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Jadi yang paling sedikit yang dibutuhkan itu hanya makanan yang berminyak dan manis. Kemudian untuk pencernaan pada hewan. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamak biak, pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau mengolah makanan mulai 2 fase. Fase pertama terjadi pada awal makanan masuk, makanannya hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur kasar. Selanjutnya, makanan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua itu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus, kemudian dimakan dan masuk ke dalam lambung lagi. Nih, organ pencernaan pada hewan ruminansia ada rongga mulut, esofagus, retikulum, omasum, abomasum, rumen, dan anus. Ini untuk nama organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ada rongga mulut, tempat masuknya makanan, dimulainya proses pencernaan. Esofagus, kerongkongan, jalur penghubung antar mulut dan lambung. Kemudian lambung untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali, dan proses pembusukan makanan yang menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, di lambung itu ada rumen, ada retikulum, ada omasum, dan obomasum. Rumen itu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Sedangkan retikulum tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan besar atau kasar, yaitu bolus. Setelah itu didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Omasum membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air.
Obomasum mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Usus halus fungsinya menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung dan anus. Sisa ampas makanan dikeluarkan melalui anus. Nih, untuk organ pencernaan pada amfibi, mulut, kerongkongan, lambung, hati, kantong empedu, usus, pankreas, dan kloaka. Sedangkan pada burung, ada paruh, ada rongga mulut, kerongkongan, lambung kelenjar, pembolok, lambung pengunyah, hati, usus halus, usus besar, kloaka. Kemudian untuk ikan atau ikan, mulut, kerongkongan, kantong empedu, hati, pankreas, lambung, usus, dan anus. Ini untuk hewan reptil, contohnya buaya. Mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus, kloaka. Itu untuk hewan sistem pencernaan pada hewan. Terima kasih sudah menyimak pembelajarannya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.